Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Siang hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga Ananda dapat berkumpul bersama Ustazah dan kegiatan Pi Plus ini. Ada baiknya kita awali dulu kegiatan kita dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Materi kita pada pagi hari ini yaitu fikih tentang sholat bagi musafir. Sholat seorang musafir, Ustazah contohkan, misalnya ketika hari raya datang, maka identik dengan kegiatan pulang kampung halaman, yaitu untuk bertemu dengan sanak keluarga, atau yang dikenal dengan istilah mudik. Nah, ini seringkali mudik tersebut harus ditempuh dengan perjalanan yang cukup jauh atau safar. Nah, jika kita sebagai seorang muslim yang baik, tentu saja tidak akan melalaikan kewajiban utamanya, yaitu untuk tetap beribadah pada Allah meskipun berada dalam kondisi safar yang melelahkan. Syarat yang harus dipenuhi sebagai seorang musafir yaitu jarak perjalanan mencapai minimal 48 mil atau sekitar 78 km. Sungguh jauh bukan? Ketika besok Ananda akan melaksanakan perjalanan yang jauh, maka diperhatikan ya nak apa yang harus kita lakukan. Nah, kakak-kakak yang soleha, maka yang pertama kali harus kita lakukan adalah yang pertama meringkas sholat, yang kedua menjamak atau menggabung dua sholat, yang ketiga sholat berjamaah terutama bagi laki-laki, yang keempat yaitu sholat di atas kendaraan. Nah, dalam kesempatan kali ini Ustazah akan menjelaskan 2 poin dulu, yaitu yang pertama tentang meringkas sholat, kemudian yang kedua tentang menjamak atau menggabungkan 2 sholat. Meringkas sholat di sini maksudnya sama dengan mengqashar, di mana sholat 4 rakaat itu kita ringkas menjadi 2 rakaat ketika safar disyariatkan. Nah, adapun dalil-dalil tentang masalah ini yaitu terdapat dalam surah An-Nisa ayat 101. Artinya yaitu, dan apabila kamu berpergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengqashar sholatmu. Dan jika kamu takut diserang orang-orang kafir, sesungguhnya orang-orang kafir itu musuh yang nyata bagimu. Maka yang dirahmati oleh Allah, maka ada ketentuannya apa yang harusnya kita lakukan ketika dalam perjalanan. Dan dalam hadis Al-Bukhari juga dikatakan bahwa pertama kali sholat diwajibkan adalah 2 rakaat. Maka tetaplah sholat musafir itu 2 rakaat dan sholat orang yang mukim atau menetap sempurna yaitu 4 rakaat. Sampai di sini bisa dipahami ya nak? Selanjutnya yaitu A. Sholat yang boleh diqashar. Maksudnya adalah sholat yang boleh diqashar atau diringkas adalah sholat zuhur, sholat asar, dan sholat isya yang jumlahnya genap yaitu 4 rakaat. Nah, para ulama telah bersepakat bahwa untuk sholat maghrib dan subuh tidak boleh diqashar. Selanjutnya yang B yaitu kapan seorang musafir boleh meringkas sholat. Orang yang safar atau orang yang melakukan dalam perjalanan diperbolehkan meringkas atau mengqashar sholatnya apabila telah berangkat dan meninggalkan tempat tinggalnya. Nah, ini menurut hadis dari Anas radhiyallahu anhu. Selanjutnya C. Apabila musafir bermakmum kepada muqim. Maksudnya adalah kewajiban seorang musafir itu apabila dia bermakmum di belakang mukim. Mukim adalah orang yang menetap, nah tinggalnya menetap gitu ya. Sholat secara sempurna mengikuti imamnya berdasarkan keumumannya. Nah, dalam hadis dikatakan sesungguhnya seseorang itu dijadikan imam untuk diikuti. Nah, yang D
lupa sholat ketika safar dan ingat ketika mukim. Maksudnya apa? Nah, jika ada seorang musafir lalu dia ingat bahwa dia belum sholat zuhur, maka langsung diingatkan. Seperti misalnya dia sholat qashar 2 rakaat, mengingatkan keadaan dirinya sekarang sebagai musafir, ataukah misalnya 4 rakaat, karena keadaan ketika lupa adalah sholatnya saat itu mukim. Demikian juga sebaliknya, kalau ketika mukim teringat bahwa dia lupa belum sholat ketika dalam safarnya, dalam perjalanannya, apakah dia melakukannya qashar ataukah menyempurnakan sholat, maka ada pilihan. Nah, yang sudah qashar dan jamak kemudian tiba di kampung sebelum waktu sholat kedua. Nah, maksudnya seperti apa? Jika ada seorang musafir telah mengerjakan sholat zuhur dan asar dengan qashar di perjalanan, kemudian sampai di rumah sebelum masuknya waktu sholat asar, apakah dia berkewajiban untuk mengulang sholatnya? Nah, jawabannya tidak harus, karena dia telah menunaikan kewajibannya sebelum dia pulang tadi. Sampai di sini bisa dipahami ya nak? Insya Allah pekan depan ada evaluasinya. Selanjutnya Ustazah akan menjelaskan tentang yang poin kedua, yaitu menjamak atau menggabung 2 sholat. Inilah agama kita, agama Islam. Allah telah memberikan kesempurnaan dengan bentuk rahmatnya, yaitu dengan memberikan keringanan bagi orang yang musafir atau orang yang melakukan perjalanan. Nah, yaitu dengan menjamak 2 sholat di salah satu waktunya. Contohnya dalam hadis dikatakan bahwa boleh menjamak sholat zuhur, misalnya digabung dengan sholat asar di salah satu waktu keduanya sesuai kehendaknya. Adapun tata cara menjamak sholat adalah menggabungkan 2 sholat dalam salah satu waktu, baik diakhirkan maupun dikedepankan. Misalnya sholat zuhur dan asar dijamak atau digabung, dikerjakan pada waktu zuhur atau pada waktu asar, keduanya boleh. Hendaklah azan untuk 1 kali sholat dan iqomah pada setiap sholat, yaitu 1 kali azan cukup untuk zuhur dan asar, dan iqomah untuk setiap sholat. Syukron, itu saja yang Ustazah sampaikan, semoga bisa dipahami. Insya Allah evaluasi di pekan selanjutnya. Ustazah akhiri dengan baca lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.